Dibuka dulu dong. Apa langsung main mulai aja nih? Hah? Oke, saya yang buka, saya yang mulai ya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini luar biasa ya, baru di sini saya temukan gitu ya. Acaranya dibuka sama pemateri sekaligus gitu ya. Keren ya. Padahal udah 2 kali kemarin ya public speaking ya. Ya, Mbaknya bisa jadi MC nggak? Samping. Nah, ini nih MC nih. Monggo. Oh. Oke, baik. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Yang saya hormati Ketua Remaja Masjid Khairul Ummi. Apa ini nama remaja masjidnya? Hah? Enggak ada. Itu loh, bajunya itu loh. Baju masjid. Oh. Kalau nama remaja masjidnya belum ada. Apa? Oh, foto. Oke, ketuanya ini siapa ketuanya? Waalaikumsalam. Monggo Mas. Yang saya hormati Mas Indra ya. Mas Indra. Bendaharanya, sekretaris. Oh, baru keluar. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat, diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ternyata kebaikan kita cuma 49,9%, sementara kejelekan kita 50,1 berarti ya, 50,1%. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang memberikan pertolongan kepada kita. Semoga kita yang semua di sini kelak mendapatkan pertolongan dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Baik teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini luar biasa ya. Nah, syarat yang pertama untuk mengikuti pelatihan pada malam hari ini yaitu buka hatinya ya. Buka hati. Ibaratkan kertas, semua punya kertas? Enggak. Luar biasa ya di sini ya. Cerdas-cerdas gitu maksud saya. Udah enggak perlu lagi bawa buku, bawa bolpen ya. Padahal qayyid suyudaka bil hibali wa thiqatin. Apa tuh? Ikatlah buruan kalian dengan tali yang kuat. Jadi nuntut ilmu itu teman-teman ibaratkan memburu gitu ya. Jadi kalau sekarang lagi nuntut ilmu, buruannya apa? Ilmu. Apa yang harus dipersiapkan kalau lagi memburu ke tengah hutan? Panah, ya kan? Ya macam-macam lah. Sama. Kalau nuntut ilmu ya bawa buku, bolpen. Ya kalau enggak ya direkam, wah gitu, nggak apa-apa. Rekam ya, luar biasa. Emang kalau ketua itu emang selalu jadi panutan ya, luar biasa. Masya Allah. Mana yang ketua? Oh gitu ya, ya Allah, astagfirullahaladzim. Nah ibaratkan kertas ini teman-teman, kalau misalkan kertas ini diuel-uel gini, terus dituliskan namanya, Mas siapa namanya? Siapa? Nizar, bisa nggak kira-kira? Bisa, tapi angel ya. Tapi kalau dibuka, ya, tuliskan nama Mas Nijar gede-gede, Nijar dan ini, nah, bisa. Gitulah perumpamaannya menuntut ilmu pada malam hari ini. Oke, singkat saja, kita kenalan sebentar. Nama saya Sultan Kumala Pontas Nasution ya. Ada yang tahu kira-kira saya dari mana? Nasution, nggak pernah dengar nama Nasution? Ya, betul, dari Medan ya. Nah, dulu saya di pondok pesantren, terus di komunikasi penyiaran Islam UMY. Ada anak UMY? Oh, Pak, ketua ya.
Luar biasa. Hukum luar biasa ya. Terus sekarang lagi lanjut kuliah di UIN Sunan Kalijaga jurusan yang sama. Mohon doanya teman-teman agar bisa menyelesaikan tugas akhir. Amin, Allahumma amin. Aktivitas sekarang ya di MSM Inspiration. Terus saya pengurus di Pondok Tahfidz Muhammadiyah Ibnu Juraim. Tahu? Enggak ya? Di Tegalrejo Kericak ya. Sana ada Pondok Tahfidz. Nah, ya main ya sekali-kali ya. Oke, itu aja perkenalannya. Alhamdulillah saya sudah menikah, sudah punya anak 1 dan istri 1. Nah, ya udah itu aja ya. Gak usah senyum-senyum ya. Soalnya ini live, bahaya kalau saya lanjutkan ya. Oke. Mindset ya. Apa tuh mindset? Tebak apa kira-kira yang terjadi? Romeo dan Juliet terbujur kaku, air tergenang di antara mereka. Ini kepotong ya. Satu-satunya ada ruangan yang terbuka. Kira-kira Romeo dan Juliet terbujur kaku, air tergenang mengenai mereka, dan ada jendela yang terbuka. Kenapa ini kira-kira mereka? Halo. Ini udah banyak sekali orang yang ikut tapi sangat diam ya. Kira-kira kenapa? Bebas, itu namanya mindset. Mas, kira-kira kenapa mas? Hah? Banjir? Mas Nijar? Apa? Ngomong apa tuh mas Nijar ini? Tsunami. Mas? Renang. Oke, renang. Namanya mindset ya. Renang, banjir, tsunami. Tapi apa sebenarnya yang terjadi? Nah, suatu ketika terdapat 2 ekor ikan di dalam akuarium yang sedang berenang ke sana kemari. Tiba-tiba angin bertiup sangat kencang membuat jendela ruangan terbuka. Angin itu pun mengenai korden yang berada di sisi jendela, kemudian mengenai akuarium, sehingga menyebabkan akuarium tersebut terjatuh dan pecah. Dan akhirnya 2 ekor ikan tersebut terbujur kaku di lantai. Nama 2 ekor ikan tersebut Romeo dan Juliet. Nah, tapi itulah yang namanya mindset. Pola pikir kita. Coba lagi, gelas ini setengah penuh atau setengah kosong? Bebas, mbaknya. Penuh, setengah kosong, setengah penuh. Setengah kosong. Setengah kosong. Oke, benar semua. Sangatlah penuh ya. Sangat penuh. Penuh dengan 2 komponen, air dan udara. Benar nggak? Benar. Nggak usah. Santai ya. Nah, maka mindset yang membuat manusia mengartikan, menyimpulkan, menyikapi dan bertindak berbeda dibandingkan orang lain. Dulu teman-teman saya juga jaga masjid di Masjid Al-Amin Godegan namanya. Ya. Nah, ketika ya ini fakta ini. Ketika pengajian dengan Pak Hamdan Hambali, tahu ya? Nah, pengajian Rebo, malam Kamis. Jadi pada saat itu makanan udah dibagiin itu semua ke seluruh jamaah, dibagiin. Tapi bayangkan udah makanan dibagiin, minuman dibagiin, 30 menit belum seorang pun yang menyentuh makanan dan minuman. Dahsyatnya. Saya yang pada saat itu pulang kuliah udah, ya Allah ini makanan dan minuman untuk apa kalau nggak dimakan? Mau saya ambil, malu, belum ada yang ambil. Allahu Akbar. Cacing sudah berantem kan. Walhasil ternyata sangat luar biasanya teman-teman. Kalau di Jogja harus ada istilah dipersilahkan terlebih dahulu. Monggo diunjuk. Baru semua pada ngangkat air minum, langsung makan. Ternyata sama, menahan rasa lapar dan dahaga seperti yang saya rasakan. Kalau di tempat saya begitu sampai makanan langsung entek terus takon meneh oleh nambah ora. Kalau di sini, Mas lapar enggak? Udah kenyang enggak Bu? Padahal ya Allah laparnya nauzubillah, tapi karena tadi rasa malu akhirnya ditahan. Apa loh? Apa tuh?
Wis. Isto. Oke. Nah, maka teman-teman ubah mindset kita bahwasanya public speaking itu mudah. Nanti harus ada yang praktek loh, terutama Pak Ketua ya. Pak Ketua sama Wakil Ketua, bendahara sama sekretaris harus praktek di depan. Terserah ngomongin apa. Oke, baik. Ini siapa? Hah? Ngapain dia nih? Orasi ya. Lihat pakai teks apa enggak? Enggak ya? Oke. Berarti dia bebas mengutarakan apa yang ingin dia sampaikan. Ini siapa? Oke. Kira-kira dengan gambar ini dia mengkisahkan tentang apa? Dia lagi ngapain? Pidato. Pakai teks. Pakai teks. Ini siapa? Biasa aja dong. Kok giliran Pak Jokowi senyum-senyum gitu. Ngapain dia? Gini ya. Bawa teks. Nah, nanti kita artikan. Yang pertama tadi tanpa teks, yang kedua menggunakan teks, yang ketiga pakai teks tapi seolah-olah tidak melihat teks. Oke. Baik, ini kita ngomongin public speaking. Jadi metode yang pertama itu ada yang namanya impromptu atau libitum. Apa tuh? Metode ini sering disebut metode spontanitas. Misalkan nih, Pak Ketua, ini sekali berwibawa sekali ketua kita ini ya. Monggo. Nah, misalkan Pak Ketua nggak ada persiapan apa-apa menghadiri kajian, tiba-tiba disuruh sambutan, bisa nggak kira-kira? Pak Ketua, isora kira-kira, nggak ada persiapan disuruh sambutan langsung spontan, bisa ya? Oke, langsung ini praktek. Ya nanti langsung praktek. Kita lihat apa tuh metode spontanitas, yakni yang tidak dilakukan persiapan. Jadi nggak ada persiapan, langsung naik aja ke atas panggung. Nah, apa kira-kira kelebihannya? Dapat mengungkapkan perasaan yang sebenarnya. Jadi dia ngomong berdasarkan, wah ini. Kelemahannya apa? Dapat menimbulkan kesimpulan yang mentah karena terbatasnya pengetahuan pembicara. Penyampaian tidak lancar, terutama bagi orang yang belum berpengalaman. Jadi teman-teman, dulu saya ketika pertama kali ngomong di depan orang ya, beneran ini nggak bohong. Pidato dulu di pondok pesantren ya. Pertama pidato itu saya nggak pernah lihat audiens. Jadi saya pidato gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu. Pertama-tama lihat atas. Karena begitu saya melihat ke sana, di sana ada teman-teman saya yang jahil. Begitu lihat audiens, teman-teman yang saya cintai di sebelah sana. Itu yang buat kita kadang, aduh, nervous akhirnya. Namanya menghafal akhirnya ya mandek. Turun. Oh, pengalaman ya? Pengalaman. Nah, jadi semua orang itu memiliki fase itu ya. Awal pertama kali berbicara di depan orang. Yang selanjutnya apa teman-teman? Manuskrip, reading. Jadi dia ngikutin skrip aja. Tadi foto yang diperlihatkan nih, ini namanya manuskrip. Semuanya ngelihat teks. Kenapa lihat teks? Ya memang kalau teks itu biasanya untuk pejabat-pejabat negara. Kenapa? Karena salah dikit aja langsung viral. Begitu. Nah, menyinggung nanti bahaya. Wah, pejabat negara. Makanya kebanyakan pakai teks. Tapi ada juga teksnya yang diimprovisasi. Nah ini
seperti Pak Jokowi ini improvisasi namanya. Ya nggak tahu juga saya sebenarnya ya. Nah, tapi dia mencoba memegang skrip tuh ya, tapi tanpa melihat naskah. Akhirnya, nah, namanya improvisasi. Jadi kalian yang mana nih, gitu loh. Masih ada lanjutannya. Nah, metode ini penyampaian pidato dengan cara membaca naskah yang sudah disiapkan. Kemarin harusnya dikasih PR ini semua buat naskah, nggak ada dikasih PR kemarin. Ya udah 2 minggu ya nggak jadi terus ya, luar biasa. Nggak tahu kenapa itu mati lampu terus ya. Apa karena saya yang mau datang gitu ya? Oke. Nah, apa kelebihannya teman-teman pakai skrip? Yang pertama, kata-katanya dapat dipilih sebaik-baiknya. Pernyataan dapat dihemat, lebih fasih dalam bicara. Kelemahannya apa? Interaksi dengan pendengar menjadi kurang. Pembicara terlihat kaku. Ya karena cuma lihat teks. Tiba-tiba udah selesai aja. Hah? Udah selesai. Tidak ada, artinya hanya melihat teks, skrip. Nah, ini tadi yang saya lakukan, memorizing atau hafalan. Ya, itu di pondok pesantren dulu saya menghafal. Jadinya nggak berani lihat audiens, karena ya teman-teman saya gitu. Ketika melihat mereka, wah di belakang pada ngece. Punya ya teman-teman gini ya? Nggak banyak ya. Kalau udah salah, 7 hari 7 malam jadi pembahasan. Resletingnya turun gitu ya waktu maju ke depan. Paling senang gitu ya. Nah, oke. Nah, terus ini yang bagus tadi ya. Metode using note metode merupakan metode terbaik. Metode sangat dianjurkan dalam berpidato karena naskah pidato hanya berupa outline atau garis besar saja. Jadi misalkan nih ngomongin kebersihan, apa aja yang harus teman-teman outline kan? Buat garis besarnya, baru diimprovisasi. Contoh, ngomongin pemuda, cari data-data pemuda, kenakalan remaja, hadis-hadisnya tentang remaja seharusnya seperti apa, firman-firman Allah Subhanahu wa taala, kisah-kisah tentang pemuda-pemudi yang hebat. Itu garis-garis besar terus kita ikutin. Akhirnya kita bisa improvisasi. Jadi ini materi saya sebentar loh ya. Karena hari ini tuh praktek ya. Nggak usah pada kaget ya. Nggak usah ya. Karena goalnya ya praktek gitu ya. Bisa sambutan. Kalau pengajian jangan Mas Khairul terus ya. Yang ini yang membuka ya. Pak Ketua ya. Mulai besok. Besok kalau udah mau Pak Ketua sambutan, tolong dibuatkan poster sambutan ketua remaja masjid. Wah. Fotonya dipasang, Photoshop ya, diperputih gitu ya. Nah, metode ini hanya bisa dipakai oleh orang yang sudah berpengalaman, ya. Sudah jam terbangnya sudah tinggi. Itu biasanya pakai tadi outline. Jadi kalau masih kita pemula-pemula ya nggak apa-apa pakai naskah, baca aja. Pokoknya hari ini praktek ya. Oke, kita lanjut. Apa yang harus dipersiapkan teman-teman ketika mau maju ke public speaking? Yang pertama itu mental. Relax, atasi rasa gugup dengan menarik nafas panjang dan dalam menggerakkan badan sedikit untuk sekedar meluruskan otot yang kaku, ya. Jadi mentalnya harus kuat. Selanjutnya apa? Fisik. Jaga mulut dan tenggorokan selalu basah. Itu kenapa dari putih nih ya? Monggo diunjuk, nanti nggak ada yang minum lagi. Oh, udah habis ya. Oke. Nah, materi. Membaca literatur, menyusun kerangka materi, yang terpenting adalah kuasai materi, ya. Yang penting itu kuasai materi. Semua bawa handphone? Ya. Jadi nanti boleh lihat hari ini tuh boleh lihat mau pidato, mau sambutan, pokoknya semuanya ngomong di depan ya. Walaupun itu cuma 2 menit, tapi jangan cuma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dijawab wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus kalian duduk ya.
Oke. Baik. Nah, isinya tentunya ya pembukaan, apa lagi? Isi penutup. Nah, biasanya pidato yang baik disampaikan berhubungan dengan acara yang berlangsung. Nah, ini udah tahu semua ya. Pokoknya hari ini praktek. Intinya itu ya. Penutupan isinya apa? Kesimpulan, ucapan terima kasih, salam penutup. Saya percepat aja ya. Nah, jadi usahakan opening itu yang menarik. Ya. Contohnya gimana? Opening dulu ya. Jadi kalau misalkan nih teman-teman, opening aja udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue duduk gigi ya. Ya, adapun tujuan saya berdiri di hadapan teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana orang mau menarik gitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama teman-teman, marilah kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang bersyukur, banyak juga yang kufur. Contohnya saja Pak Tomat ya. Pak Tomat adalah seorang pengusaha tomat. Uangnya berlipat-lipat, mobilnya berkilat-kilat, istrinya cantik memikat, bahkan sampai 4. Mantap. Gimana tuh? Mantap. Tapi sayang, seribu kali sayang, Pak Tomat nggak pernah sholat, tak mau bayar zakat, selalu berbuat maksiat. Akhirnya dikubur rapat-rapat. Kenapa dikubur rapat-rapat? Agar tak melompat-lompat. Mengapa melompat-lompat? Karena dihukum sama malaikat. Contoh lain halnya dengan Pak Sultan. Siapa Pak Sultan? Sultan Kuala Pontas. Dia adalah seorang pengusaha yang tampan. Biasa wae rasa iri ya. Rasa iri. Nah, sukanya menolong orang yang kesusahan. Akhirnya dia dirindukan oleh bidadari yang di kayangan. Masya Allah ya. Jadi Jadi opening itu penting gitu ya teman-teman ya. Bagaimana cara menggait? Tadi kalian pada ketika saya bilang saya ganteng, banyak yang nggak terima gitu ya. Ngerasa dirinya yang lebih ganteng gitu ya. Padahal saya masih berani nih untuk uji coba ketampanan ya. Kan ada skalanya nih loh. Nggak punya aplikasi uji coba ketampanan? Belum download? Oke. Maka apa aja kesalahan-kesalahan yang paling umum teman-teman ketika seorang membuka dan memulai presentasinya? Tidak mengucapkan salam, langsung aja gitu. Pertama-tama, salam bisa, kan gitu kan biasanya. Kan gitu. Mengucapkan salam tetapi tidak tulus. Tahu ya, orang salam nggak tulus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nggak tulus. Belum dalam kondisi tenang dan siap mental. Sampai depan udah sesak napas pingsan. Wajah tidak welcome. Tahu nggak wajah yang tidak welcome? Ketika maju ke depan, ya cemberut. Di sana udah bagi snack ya, di sini kok belum ada gitu ya. Nggak usah bercanda ya. Oke, kesalahan yang paling sering terjadi ketika isi presentasi apa aja teman-teman? Poin pembicaraan tidak lengkap, tidak tertangkap, tidak jelas atau tidak ada struktur sehingga pembicara lebih sulit untuk diikuti. Terlalu banyak bunga-bunga pembicaraan atau bertele-tele. Mau ngomongin masjid ya, ngomongin sumur masjid dulu, ngomongin parkiran. Jadi lama banget biar sampai masjid. Ada ya teman yang gini ya? Banyak ya. Saya ini singkat aja ya. Nah, closing, apa yang harus kalian siapkan ketika closing? Memberikan penutup yang betul-betul meninggalkan kesan yang mendalam. Atau quotes. Misalkan, laisal firaku kuntu bakian balil nida'u kuntu nadiman. Bukanlah perpisahan yang aku tangisi. Jadi sebenarnya saya itu menyesal ketemu kalian.
Kenapa? Nggak ada yang nanya? Yang jawab enggak yang pertama maju ya. Udah saya tandain ya. Jadi Pak Ketua santai ya. Tadi ada yang jawab enggak duluan ya. Jawabnya enggak itu tulus sekali saya lihat ya. Enggak. Soalnya udah gak kayak punya ini ya. Pokoknya udahlah paling siap itu tandanya ya. Dengan ketulusannya ya. Nah. Jadi bukan perpisahan yang aku tangisi, tapi pertemuan yang aku sesali. Saya menyesal ketemu kalian. Menyesal kenapa? Kenapa terlalu cepat kita berpisah. Jadi kita udah mau selesai ya. Nah, selesai setelah 4 orang maju. Coba. Sini Mas, yang pakai masker. Sini. Oke. Mas, nuhun maaf yo. Nuhun pangapuro. Coba dibaca. Maaf loh ya, saya bahasa Jawanya jelek sekali, cuman berusaha untuk bisa bahasa Jawa. Dibaca. Iya sampai bawah. Gayanya juga gini loh. Contoh aja ini, coba dibaca. Selama bandrek-bandrek Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat secari kain putih, merah dan putih. Maka selama itu tidak akan kita akan mau menyerah pada siapapun juga. Terus Dan kita yakin saudara-saudara pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Merdeka. luar biasa, keren. Makasih Mas Fajrun ya. Siapa sih namanya? Tadi bukan Usman namanya, ganti-ganti terus. Udah nyembeli kambing lagi. Oke. Tadi yang paling kita agak terpengaruh itu yang kalimat di mana? Yang di akhir doang ya. Allahu Akbar. Yang di atas tadi gimana? B aja. Bukan saya yang nilai ya. Tapi untuk keberanian berani maju ke depan itu udah mantap, sip. Tapi ketika di akhir itu mantap, Allahu Akbar. Harusnya yang di atas juga gitu. Dan kita yakin saudara-saudara, dimantapkan gitu loh. Pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Merdeka. Oke. Itu ya, itu aja pengantar dari saya ya. Jadi karena hari ini praktek ya teman-teman ya, nggak banyak. Itu saya tadi cuma pengantar pembuka. Karena pertemuan 1 sudah berbicara public speaking, 2 sudah berbicara public speaking, dan ini kita praktek dan evaluasi. Oke? Langsung saja, ini bebas ya, boleh lihat handphone terserah. Mau itu sambutan, pidato, atau apapun itu. Bahkan baca puisi Islami nggak masalah ya. Yang penting teman-teman berbicara di depan semua orang. Gitu ya. Oke. Waktunya ini paling lama sampai pukul 9. Ini pukul 9 ya lewat ya. Oh belum ya. Cuma 10 menit. Wah enak banget tadi yang ngomong pukul 9 tadi siapa pertama maju. Enggak ya. Jadi 9 lewat 10 ya. Oke ya. Jadi nggak usah lama-lama. Maksimal per orang itu 4 menit aja ya. Monggo. Dimulai dari Mas. Yang tadi sangat mengizinkan saya itu loh tadi ya. Hah? Lagi searching. Oke kalau gitu siapa yang duluan?
suruh maju, tak panggil ke depan. Mbak-mbaknya juga ambil kotak. Passwordnya ambil, password. Mandi, di sini apa di mana? Wah, aku nek go bahasa Arab ra iso, Mas. Hah? Ya bahasa Indonesia wae pertama-tama ngono lho. Oh, pertama-tama ngono iki. Penting bahasa Arab. Assalamualaikum ya. Aku tengok wae, Mas. Ben koyo ustaz tenanan. Apa? Ilang ye. Apa? Oke. Astagfirullahaladzim. Wah, istri kedua. Kamar. Cek. Blong. Kok ra? Wifi nih, Blong. Wifi. Ya, apa? Sik, ndredeg aku ki. Iki lho. Sekarang Mas? Besoknya sekarang kan? Sambutan aja ya? Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang bagaimana telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga pada malam hari ini kita dapat melakukan pelatihan public speaking. Salawat serta salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang bagaimana kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumul akhir. Amin. Untuk di sini saya membawakan acara atau susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, untuk yang kedua yaitu sambutan. Oh, aku kan sambutan. Untuk yang kedua yaitu sambutan dari Takmir Masjid Bayrul Umi, dan untuk yang ketiga acara inti. Untuk yang keempat yaitu penutup. Marilah kita buka dengan membaca Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk sambutan takdir masih? Oh ya. Untuk saudara Krismon, waktu dan tempat dipersilakan. Wong bebas kok. Lah terus? Krismon Usman bin Krismon.
Lanjut apa ini? Acara ini. Lain-lain tutup. Langsung ditutup. Tutup gigi. Piye iki lek tutup iki? Bahasa Indonesia aja toh? Iya, iya. Iya. Untuk acara pada malam hari ini, mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih buat Pak Ketua ya, luar biasa ya. Acara MC ya. Gimana kira-kira kalau jadi MC cuma gitu? Hah? Maksudnya, ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama keamanan, kedua ya, ketiga ini betul ya. Jadi sebenarnya wis iso, tapi kurang improvisasi. Hah? Nenean, improvisasinya kurang ya. Sekarang dilapaskan MC, apa lagi saya lagi? Nah, saya ini pidato, taruh, terus apa pidato lagi? Kultum ya, kultum, semuanya kultum. Di atas mimbar, yang ada di atas mimbar, yang putih di sini. Monggo, Mas, monggo. Hah? Wih, Mas duluan aja. Di atas mimbar. Ya. Ini ya, Mas. Mimbar. Bentar lagi kan Ramadan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan puji. Panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah yang Maha Esa yang telah memberikan hidayah kepada kita semua sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul di masjid ini dengan keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta
Cek. Kalau gitu di sini aja Mas. Terus biar kedengeran dong. Nih. Harusnya tadi kan pakai mic, pakai ini biar kelihatan apa sih? Sini aja Mas. Ben podo sampean. Kangen dia lagi. Selawat. Ya selawat. Cek. Iki ya namanya Mas. Mati kabeh. Salawat salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya. Semoga yang kita tunggu syafaatnya hingga akhir zaman. Amin. Jawa ini di video Jawa. Di sini saya akan kultum tentang sabar. Ngerti sabar lah. Goprak lho. Sabar. Lu sabar. Hadirin sekalian saya hormati, Allah Subhanahu wa taala selalu menghendaki umatnya untuk berlaku sabar dan lapang dada dalam melakukan segala hal. Mangan ragu. Sabar sendiri merupakan kata sarapan bahasa Arab yang bermakna menahan diri. Perilaku sabar akan mudah diterapkan jika Anda memahami makna dan hikmah yang diperoleh atas amalan sabar. Oleh sebab itu, mulailah sedari dini untuk membiasakan diri menerapkan sabar dalam kehidupan sehari-hari. Aja ada waliane sabar apa to, Cah? Wah, anteng kabeh iki. Perilaku sabar dapat diterapkan dengan sadar bahwa ternyata kehidupan dunia tidak terlepas dari bermacam-macam cobaan. Contohnya cobaan apa ya? Hawa nafsu, maling, dan lain-lain. Namun pada hakikatnya Allah sedang menguji umatnya apakah bisa melalui sebuah ujian tersebut dengan sabar atau tidak. Untuk itu marilah bertindak sabar selagi masih diberi kesempatan hidup di dunia. Nek wis mutar saya sabar kowe, Bro. Mungkin itu dulu kultum dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang pertama masuk ke CDR. Namanya sila semua bingung saya. Mas Damar ya. Yang pertama sebenarnya udah berani ya. Cuma jadi tadi kenapa udah dewe tadinya ketawa dan sebagainya. Yang selanjutnya apa? Yang selanjutnya yaitu terkait dengan intonasi masih belum ya. Oke, selanjutnya yang putri ya, di sini aja ya. Nanti kita bahas oke, Mbak, keluar.
Ngapain nih? Tidak tahu kan? Apa? Monggo. Waalaikumsalam. Keren ya, berani maju itu keren, kasihnya. Jadi kayak gitu jadi salam ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertama kali maju itu teman-teman santai dulu di kayak situ, tarik nafas dulu. Kenapa ya kalau langsung maju? Assalamualaikum. Dibuka terus ini apa? Maka pertama kali untuk mengangkat itu tarik nafas dulu. Dia experience. Ada aja. Kalau dia gini balik. Jadi kan jadi. Itu caranya benar-benar kita masih malu dulu. Kita kalau misalnya teman aja masih malu, mana sama besok mau banyak banget buat jadi mahasiswa nomor 1. Tak kuat umum kan, umum. Kalau pelatih itu saya udah tinggi deh. Lurah otomatis kan. Jadi siswa terbaik itu sambutan, mensportorium. Nanti bisa. Mana ya? Satu lagi harus kita sudahi ya. Mas ini yang terakhir tadi harus maju. Ini lagi. Sing ngono. Terus kita motor tinggal nih. Enggak, oke kan. Monggo. Nah, mungkin mana ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya untuk dapat menjadi sendiri ini mengenai pergaulan. Pergaulan bebas ini sudah menjadi hal yang sangat meresahkan di masyarakat. Ini ada dari data tersebut diwajibkan para orang tua berita secara tepat waktu. Biasanya kebanyakan orang tua hanya anak saat berada di kerja. Namun perlu kita ketahui bahwa semakin dewasa maka harus lebih dalam waktu masalah. Khususnya bila anak Anda sudah mulai lawan itu. Hal ini sebagai contoh anak dan orang tua. Ini tidak mau istirahat.
sebab itu dalam pertemuan kali ini agar kita semua dan keluarga yang dijauhkan dari dunia orang bebas yang akan merugikan diri sendiri. Perlu pendidikan dan pengawasan orang tua kepada anak-anak kita juga bagian. Hingga ceramah hari ini kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cocok jadi kampanye itu kalau untuk sesi bulan gitu, bagi kampanye cocok kan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya hari kita berkumpul dari semuanya sekarang Pak, cocok ini ya. Tapi kalau Assalamualaikum nanti kenapa? Di sini loh tadi loh. Enggak pernah mereki. Oke, kok begini gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasti juga tas ini kok asal. Tapi itu cocok kalau kumpulan tadi, maksudnya kumpulan yang memang sifatnya misalkan di teman-teman ini ada dari organisasi kita kan bagian keamanan bagian ini untuk hari-hari yang kumpulan itu presiden semua gitu kan. Itu ada regenerasi untuk yang keilmuan masih unyu-unyu gitu kan, untuk di kader cocok kan Mas siapa Usman ya. Saudari semua yang bilang Usman soalnya itu rata semua saudari cocok ya. Tapi untuk udah kayak itu pertanyaan itu pertama oke saya dulu juga ya. Baik yang pertama teman-teman evaluasi yang pertama yang semuanya jadi walaupun bicara lagi kan kalau di mana kita butuh 5 menit baru satu orang tapi 5 menit. Nah yang pertama evaluasinya semuanya, nggak semua harus dalam public speaking. Semua punya adanya masing-masing sebenarnya. Tapi kita mesti pada kesempatan akan pada posisi itu yang ada posisi. Tidaknya pada ini kita memang ini bisa menggantikan yang untuk sebentar itu loh ya sambutan dan sebentar. Ya sebenarnya saya punya adanya masing-masing. Ada yang mungkin bisa desain, programmer, apa lagi menulis. Nggak semua orang nulis biasanya kayak ini tulisannya, ya. Dan nggak semua orang yang public speaking hebat bisa nulis, gitu loh. Jadi semua punya peranan yang tak ya. Public speaking ini penting juga. Tadi puisi itu sih bagian dari public speaking, kan? Puisi itu satu. Yang penting ketika ke depan itu udah tak grogi lagi, gitu loh maksudnya. Menghadapi banyak orang itu nyantai aja. Sekolah kita di sini juga, jadi sebenarnya semua punya peranan masing-masing. Artinya public speaking itu mudah kalau terbiasa. Maka perkumpulan kecil apapun teman-teman jangan dianggap remeh. Kalau ini berapa kali seminggu sebelum bawa kamu kan sebulan sekali. Jangan dianggap remeh perkumpulan kita yang kecil perkumpulan apapun. Di situ kita belajar public speaking. Jadi belajar itu gimana? Buat acaranya. Monggo, sambutan siapa? Saya itu sih kultur siapa? Jadi walaupun kita kumpul kecil, dibuat kultur hanya waktu 5 menit itu. Sekarang kita sama kultur. Jadi semuanya dia akan memiliki pelatihan itu. Saya mau belajar kita kultur. Kalau 3 menit terserah. Besok latihan namanya. Monggo dibuka acaranya, gitu. Walaupun hanya dari kita, tapi di situ ada latihannya gitu. Jadi itu yang menjadinya. Maka dulu saya itu di mahasiswa sering kumpul gitu, saya merasa ngapain sih sering kumpul kayak merasa ada manfaatnya banget sampai malam gitu. Jadi sampai malam ya, sampai malam kumpul malam sih gitu, gorengan gitu kan, air putih, ngapain sih? Nah, setiap ternyata setiap yang kita lakukan ada manfaat kalau kita telusuri. Ya, jadi saya bilang tadi, memang nggak semua harus bagus, tapi setidaknya bisa misalnya di orang kita. Ada kata bisa hanya laporan masjid aja loh kita kadang kita jadi merasa berat sekali dengan laporan masjid, benar nggak? Selalu kita sampai saat ini, yo Allah itu kita tak sanggup gitu loh. Yang berubah saat ini adalah Ustaz ini kita nggak berani gitu loh saya. Cuma itu nggak ada tulisannya itu loh saya. Kita baca itu loh saya. Kita nggak berani gitu loh. Jadi kalau saya kecil itu aja. Jadi nggak harus beberapa orang ada itu enggak gitu loh. Jadi ada yang kecil, Pak Kamil kita bisa kita baca laporan masjid, siapa yang khutbah, siapa yang muadzin, kita
Jadi memang yang mengajar itu ya memang pertama cara itu yang paling penting untuk orang bicaranya. Ini kalau udah melihat orang jarang masjid tiba-tiba berangkat ke masjid kan itu sering banget salah. Karena cuma itu baik-baik masjid. Kita ganti seluruhan gitu, seluruhan apa? Spontan, mungkin kadang spontan, karena bersama teman-teman satu kampung gitu kan, kita nggak tahu orang kan hatinya dia kan beda-beda, ada yang senang, ada yang apa, tapi kita cadang dia buat dia, itu orang merah, nanti bilang, nah makanya saya bilang cara nah kan ada teman-teman itu ada bilang, mau menolong musuh, nah kan kita yang egois itu saya kan. Karena setiap orang itu hati dan keadaan itu beda-beda. Emang kita mungkin gak ada masalah. Berarti tidak ada masalah. Jadi tambah memang kok ini udah orang ya. Karena dia berdekat ke masjid, ngerti kan? Tak ada ya, kok soal sini kan? Apa di soal sini kan? Dan itu tidak ada kecil. Apalagi wanita kan? Ya Allah, ini luar biasa kan? Jadi emang ya tantangan kita bukan hanya di luar umi loh teman-teman ya. Bukan hanya di luar umi yang namanya kita yang sudah lebih susah gitu. Makanya saya cara apa? Itu tadi yang mungkin dia kita pun boleh susah. Mungkin dia tetap sekolah di rumahnya. Ada yang bersih juga. Bahkan kita sudah kita dipel. Itu masa sudah sama ada kelemahan itu juga nih. Tahu ya? Tahu. Kalau dia masih mau melakukan kebaikan, kita tidak perlu orang yang harus mungkin dia ada pasangan. Maka saya itu kita berhubungan yang baik kan? Ya kan nggak semua orang feelnya itu, waktunya ada pada musik itu kan. Besok kalau dia ikut mindsetnya, nah benar. Besok kalau dia misalkan ada yang lain, menurutnya ada tindakan dia ikut terus, kayak terkabar, nggak usah itu gitu, tetap di situ cara kita untuk orang berdunia, contoh, dulu yo, sekolah kilo, besok kan kita sini gitu, betul, nggak boleh apa, karena kalau mana ya, lo merangkul dia besok ada acara balik-badan apa ya, jadi memang ada teman kita yang senang-senang aja loh, wah itu lah saya ini sering ada lah pengalaman memang partai loh nanti udah masjid ngaji rame dulu kan ya kan kadang kita kesel kan ya kesel tapi tidak apa-apa tetap nanti dia ada mesti kalau misalnya ambil apapun ya. Jadi menurut positif thinking itu penan kita ya. Itu udah kita buat terus kamu ya. Gitu ya. Lagi kira-kira benar-benar orang ini ya mas Pak Ketua ya Pak Ketua yang mana saya dulu yang walaupun hanya sekedar untuk merangkul teman-teman yang bermain ibadah Allah, cuma cara kita itu untuk melakukan orang bisa kita itu loh orang belajar dengan orang bisa kita walaupun bisa lewat masjid kan bisa lewat lain mesti kalau kita lihat ya kalau kamu tidak disebutkan dengan hal yang baik maka kamu akan disebutkan dengan hal-hal yang jelek hal-hal yang baik itu percaya ini bukan handphone ya baca percaya tak dia baca juga akan dia mesti kalau ini kan apa artinya gitu loh saya 3 jam itu kita mesti ada hal yang nantinya kita buka yang tidak bermanfaat karena kita melakukan malah membuang waktu bermanfaat kan dia kan
Sip, ya. Jadi kalau ada yang kritik itu biasa. Ada yang kalau itu soal aku ngerti kemarin lah, memakai itu 1 giga isinya aku ngerti. Salah ada sosok aja biarin aja, biarin. Jadi ibaratnya teman-teman orang kita nggak pernah selamanya siapapun kita nggak pernah itu memuaskan di semua. Dari mama aja kalau jelas orang bersyukur masih banyak kunci, kan? Apalagi politik, ya kalau mau ngapain? Apalagi kita ini, ya suka jadi jelas kan? Nah, artinya ibaratkan orang yang keledai, suaminya sama istrinya bawa keledai. Yang pertama kali itu istrinya, suaminya bawa keledai di kerumunan orang. Jadi orang mengatakan, orang ini suami kok takut sama istrinya. Mosok itu suami sih kakek, istri sih nikah. Aku istri papa iso semua tak. Orang itu benar. Kan kalau kita sering dengar apa yang teman-teman itu ya kata saya. Kalau saya punya istri, saya pengalaman sekali ya kalau bilang ini gimana sih bang? Orang ini abang. Kalau mereka kan mas, abang, ama. Nah, jadi nanti kenapa ada yang suaminya yang belum istrinya kan protes kalau buat suami nggak sayang benar akhirnya keledainya ini berdua dia kan lebih kecil dari kuda orang masih nggak punya hati masuk hewan kecil ini berdua karena benar akhirnya kira-kira badannya nggak dibikin suami di belakang di depan orang mungkin kok ya punya keledai kok jorok sama kalau di motornya jorok katanya orang ini kalau kalian benci sama orang hakikatnya kalian dirugikan percaya ya nih baca ayat cani Mbak Ayah ini benci sama Mbak Cani. Jadi ada pengajian ini. Tapi Mbak Cani nggak tahu kalau saya ini berarti ya maksudnya ini nyantai aja kan. Tapi Mbak saya ini muslim. Ya, Mbak Ayah ini muslim. Mbak Ayah ini datang. Ada cami di sana. Mesti dia sendiri yang merasa terkenal saya, merasa tersakiti itu. Di samping lagi tuh. Kalau kita bisa orang, kita bisa orang, bukan orang yang sakit itu sendiri yang bersakit tertekan batin kita gitu loh. Ya karena dia nggak tahu kalau dia sakit aja belum lagi. Ini apa? Jadi hakikatnya kami yang bersakiti, ya nggak? Maka kita kan biasa. Oke, demikian saja teman-teman. Dapat saya sampaikan, mohon maaf, semangat ya. Jadi walaupun ini hanya sekedar praktek dan berani maju ke depan itu udah mantap jos. Berani maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.